Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najil Purkon. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 2 dengan NIM 01052201 014. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas dari mata kuliah Shorob Ibtidai pada pertemuan ke-14 dengan materi Tatimmatu fi hukmil af'ali ingda isnadiha ila zomairi wa nawiha, yaitu aturan di dalam hukum fi'il ketika pembentukan yang bersanding dengan domir, huruf ilat ataupun sejenisnya. Nah, perlu diketahui bahwa di sini saya hanya akan menjelaskan mengenai beberapa bagian yang penting saja dan tidak akan menjelaskan semuanya. Nah, yang pertama-tama yang perlu diketahui adalah bahwa fi'il itu terbagi menjadi dua bagian. Dalam hal ini, yang pertama adalah fi'il sahih dan yang kedua adalah fi'il mu'tal. Nah, fi'il sahih itu adalah fi'il yang terbebas dari huruf ilat, yaitu alif, waw, ya, dan nun. Sedangkan fi'il mu'tal itu adalah fi'il yang bersambung atau terkait dengan huruf ilat, yaitu alif, waw, ya, dan nun. Nah, fi'il sahih itu ada 3 macam. Yang pertama adalah fi'il sahih bina salim, yang kedua adalah fi'il sahih bina mahmuj, dan yang ketiga adalah fi'il sahih bina mudhoaf. Nah, kemudian fi'il mu'tal terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah fi'il mu'tal bina misal, yang kedua adalah bina ajwab, yang ketiga adalah bina nakis, dan yang keempat adalah bina lafif. Nah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan mengenai bina sahih terlebih dahulu. Yang pertama adalah fi'il bina sahih, fi'il sahih bina salim. Yang pertama, hukmu sahihis salim. Hukum fi'il sahih bina salim. Perlu diketahui bahwa fi'il sahih bina salim adalah fi'il yang selamat ataupun terbebas dari huruf elat, hamzah, dan juga tasjid. Annahu la yadkhuluhu taghirun inda tisoli adzomairi wa nahwiha bihi. Nahu katabtu wa katabu wa katabaj. Nah, untuk bina salim ini, bina salim adalah ketika bertemu dengan domir ataupun semisalnya, maka huruf-hurufnya tidak berubah ataupun dibuang. Contohnya seperti dalam wazan fa'ala, yaitu kataba, maka ketika bersambung dengan domir, contohnya seperti domir rofa, yaitu tu, maka ketiganya kaf ta ba-nya masih tetap dipakai dan tidak dibuang. Contohnya seperti kataba menjadi katabtu, seperti itu. Nah, kemudian bagian yang kedua adalah wa hukmul mahmuzi. Yang kedua adalah fi'il sahih bina mahmuj. Nah, bina mahmuj ini adalah fi'il bina yang di dalamnya terkandung hamzah. Nah, perlu diketahui bahwa hamzah dan alif itu berbeda. Alif itu merupakan salah satu huruf elat, sedangkan hamzah itu bukan. Di sini dikatakan bahwa kahukmi salim illa annal amro min akhoda wa akala tuhdafu hamzatuhu mutlaqon. Nah, jadi hukumnya itu sama seperti hukum bina salim, illa annal amro, kecuali dalam bentuk amarnya. Contohnya dalam wazan fa'ala dengan hamzah di bagian fi'ilnya, yaitu contohnya akhoda, maka jika dibuat amar, hamzahnya itu dibuang. Tuhdafu hamzatuhu mutlaqon, maka hamzahnya dibuang secara mutlak ketika diganti atau dirubah menjadi fi'il amar.
Contohnya lafadz akhoda menjadi khud dalam fi'il amarnya. Jadi hamzahnya itu hamzah awalnya dibuang. Kemudian fi'il sohih yang bagian ketiga adalah fi'il mudhoaf. Di sini hukmul mudhoafi sulasi wa mazidi. Bagian ketiga adalah hukum bina mudhoaf dalam fi'il sulasi mazid. Nah, mudhoaf itu adalah fi'il atau bina yang di dalamnya terdapat tasjid. Di sini dikatakan bahwa yajibu fi madhihi al-idghamu nahu madda wa istamadda wa maddu wa istamaddu. Nah, jadi dalam fi'il bina mudhaf ini diwajibkan dalam fi'il madinya diidghamkan. Contohnya seperti lafadz madda diidghamkan, ataupun seperti contoh istamadda. Dan ketika disambungkan dengan domir menjadi maddu dan istamaddu. Malam yatasil bihi domiru raf'i mutaharrikun. Nah, contoh yang tadi itu adalah jika tidak tersambung dengan domir rafa yang berharkat. Contoh yang fi'il madi yang diidghamkan. Nah, sedangkan jika bersambung dengan domir rafa yang berharkat, fayajibu fakun, maka wajib dipisahkan. Contohnya seperti madad ta, wa niswatu, dan dalam nun niswah menjadi madadna, wa istamdadtu, dan dalam bentuk niswahnya menjadi istamdadna. Jadi pada awalnya ditasjidkan yaitu madda, sedangkan jika disambung dengan domir rafa yang berharkat yaitu ta menjadi madadta, tidak ditasjidkan lagi, seperti itu. Nah, kemudian wayajibu fi mudharihi al-idghamu aidon. Nah, dalam bentuk fi'il mudhari'nya juga wajib diidghamkan. Contohnya seperti yaruddu wa yastariddu. Contohnya seperti yaruddu dan juga yastariddu. Kemudian jika disandingkan dengan domir, yaitu contohnya seperti yarudduna dan wa yastaridduna. Nah, malam yakun mazuman bisukuni fayazuzu al-amroni. Nah, bentuk yang tadi adalah jika tidak dijajemkan dengan sukun atau dirubah menjadi jajem. Nah, sedangkan apabila dirubah atau diubah bentuknya menjadi jajem dengan sukun, maka bentuknya menjadi nahwu lam yaruddu walam yardud walam yastaridda walam yastardid fayajuzul amroni. Maka wenang atau bisa dalam dua bentuk. Yang pertama adalah bentuk yang seperti biasa, yaitu diidghamkan, sedangkan yang bentuk kedua yaitu tidak diidghamkan. Bentuk yang pertama adalah seperti yang contohnya tadi, lam yaruddu, lam yarudda tetap diidghamkan, sedangkan yang kedua adalah walam yardud, tidak diidghamkan. Nah, bentuk yang pertama tadi, lam yarudda, adalah bentuk malam yakun majuman bisukuni, jika tidak jajem dengan sukun. Sedangkan bentuk yang kedua, lam yardud, adalah bentuk ketika dijajemkan dengan sukun, seperti itu. Nah, untuk bagian fi'il sohi sudah kita bahas. Yang pertama adalah bina salim, bina mahmuj, dan yang terakhir adalah bina mudhoaf. Nah, kemudian langsung saja kita ke bagian yang kedua adalah fi'il mu'tal, yaitu yang termasuki huruf elat yang terbagi menjadi 4 bagian. Langsung saja yang pertama adalah hukmul misali, yaitu hukum bina misal. Nah, bina misal itu adalah bina atau huruf
kata yang awalnya itu terdapat huruf ilat. Qad taqaddama annahu imma ya iyu alfa'i awawiyuha. Nah, jadi bina misal ini adalah yang awalnya itu terdapat huruf ilat, yaitu huruf ilatnya ada dua, iya dan juga wawu. Nah, huruf ilatnya itu terdapat di dalam fa'il, dalam wajan fa'ala di awalnya. Nah, ada dalam bentuk iya dan wawu terdapat dua aturan yang berbeda. Fal ya'u la yuhdafu minhu fil mudhari'i syai'un. Nah, dalam bentuk iya, fal ya iyu, maka aturannya adalah la yuhdafu minhu fil mudhari'i syai'un. Maka tidak dirubah ketika bentuk fi'il mudhari'nya. Sedangkan wal wawiyu tuhdafu fa'uhu minal mudhari'i idza kana ala wazni yaf'ilu bikasil aini wa kada minal amri. Nah, sedangkan dalam jika huruf ilatnya adalah wawu tuhdafu fa'uhu minal mudhari'i. Nah, maka dalam bentuk fi'il mudhari'nya, ya fi'ilnya itu atau huruf ilatnya itu harus dibuang idza kana ala waznil yaf'ali, dan mudhari'nya itu harus berbentuk atau berwajan yaf'ilu dengan bikasril aini, dengan dikasrohkan ainnya. Wa kadza minal amri, begitu juga jika dalam bentuk amarnya, li'annahu far'uhu, karena begitulah susunannya. Contohnya seperti lapad nahu wa'ada ya'idu id. Nah, jadi dalam fi'il madinya adalah wa'ada, kemudian wa'ada, fa fi'ilnya itu huruf elat, waw. Jika dirubah menjadi fi'il mudhari menjadi ya'idu. Jadi tidak yau'idu, seperti itu. Fa fi'ilnya itu dibuang atau wawnya dibuang menjadi ya'idu, bukan yau'idu. Wa'ada ya'idu id. Dan contoh yang lainnya adalah wazana yazinu zin, seperti itu. Nah, langsung saja kemudian bagian fi'il mu'tal. Yang kedua adalah fi'il mu'tal bin ajwab. Nah, ajwab itu adalah fi'il yang terdapat huruf ilat di bagian tengahnya. Nah, misal itu di bagian awal, sedangkan ajwab itu di bagian tengah. In illat ainuhu wa taharrakat lamuhu sabatatil ainu. Nah, jika dalam ain fiilnya atau tengah-tengahnya itu huruf elat, wa taharrakahu lamuhu, dan lam fiilnya itu berharkat, sabatatil ainu, maka ainnya itu tetap. Wa in sakanat bil jazmi. Nah, sedangkan jika dalam bentuk jazm maka harus disukunkan. Contohnya seperti nahu lam yakul. Contohnya seperti yakul. Nah, kan awalnya itu kola, kemudian jika dirubah menjadi jajam menjadi kul. Asalnya kola, kemudian dirubah menjadi fi'il mudhari yakulu. Nah, jika dirubah menjadi fi'il amar, bukan fi'il amar, dijajamkan, maka yakulunya menjadi wawunya dihapus jadi yakul, gitu. Lam yakul. Au bil bina'i fil amri nahu kul, ataupun dalam bentuk ki amar, contohnya seperti kul. Nah, tadi itu kan yang lam yakul itu fi'il mudhari ketika jazm. Nah, sedangkan sekarang adalah dalam bentuk fi'il amarnya. Contohnya seperti kul, dibuang wawunya, asalnya kola, atau alifnya asalnya koala, kemudian dirubah menjadi kola. Dan jika dijadikan fi'il amar menjadi kul, dirubah dihapus ain fi'ilnya jadi kul. Au litisolihi bidomiri rofi mutaharrikin hudifat ainuhu. Nah, kemudian jika disambungkan dengan domir rofa yang berharkat,
hudifat ainuhu, maka ainnya juga harus dihapus. Wadalika fil madi ba'da tahwili, dan begitu juga dalam bentuk fi'il madinya. Contohnya seperti yang aulitis solihi bidomiri rof'i mutaharrikin. Contohnya seperti disambungkan dengan domir ta ya, menjadi kultu. Asalnya itu kul, kemudian disambung dengan domir rofa yang berharkat, dihapus ainnya menjadi kultu, seperti itu. Wadhalika fil madi ba'da tahwili fa'ala bifathil aini ila fa'ula bidommiha ingkana aslul aini wawan. Contoh ka kola. Nah, kemudian jika dalam bentuk fi'il madi yang mengikuti wajan fa'ala dengan hamzah pada ain fi'il mudhari'nya, ain fi'ilnya, dan juga pada wajan fa'ula dengan domah ain fi'ilnya, maka asalnya adalah wawu. Contohnya seperti lapad kola, asalnya itu adalah koala, kemudian berubah menjadi kola. Nah, wa ila fa'ila bil kasri ingkana asluha ya'an ka ya'a ba'a. Nah, kemudian jika mengikuti wajan fa'ila dengan kasroh ain fi'ilnya, maka fa'ain fi'ilnya yang aslinya adalah iya. Contohnya seperti ba'a, asalnya itu baya'a menjadi ba'a, seperti itu. Kemudian lanjut bagian yang ketiga atau dalam hal ini keenam dari fi'il mu'tal, yaitu hukmun nakisi, yaitu bina nakis. Bina nakis itu adalah bina atau aturan yang menyatakan bahwa huruf-hurufnya itu terdapat huruf elat di bagian akhirnya. Kalau misal itu di awal, ajwab itu di tengah, kalau nakis itu di akhirnya. Idza kanal fi'lu nakisun madian wa usnida liwawi al jama'ati hudifa minhu harfu illatin wa baqiya fathu ma qablahu in kanal mahdufu alifan wa yudimmu in kana wawan aw ya'an fataqulu fi nahwi sa'a sa'au wa fi sarwa waradiya saru waradu. Nah, aturannya adalah idza kanal fi'lu nakisun madian, ketika fi'il nakis yang madi wa usnida li wawil jama'ati, dan bersambung dengan wawu jama' hudifa minu harfu elatin, maka harus dibuang haraf elatnya. Wa baqiya fathu ma qablahu in kana mahdufu alifan, dan ditetapkan jika di awalnya itu adalah alif. Wa yudimu in kana wawan aw ya'an fataqulu fi nahwi. Contohnya seperti lapad sa'a. Nah, jadi sa'a itu asalnya itu huruf-hurufnya adalah sin, ain, dan alif. Kemudian di sini dikatakan bahwa wa baqiya fathu ma qablahu in kana al mahdufu alifan. Nah, jadi ditetapkan patah sebelum alifnya atau sebelum huruf elatnya, dan alifnya kemudian dibuang. Contohnya seperti sa'a, ketika disambungkan dengan domir menjadi sa'au, alifnya itu dibuang, mahdufu alifan, sedangkan patahnya itu ditetapkan. Jadi ain fi'ilnya itu jadi patah sa'a, sa'au menjadi tetap menjadi fatah. Sedangkan wa yudimu in kana wawan aw ya'an. Nah, sedangkan didomahkan jika berbentuk wawu ataupun iya. Contohnya seperti lapad sarwa, jika disandingkan dengan wawu jama'
maka menjadi saru karena huruf elatnya itu wau. Wayuddimu ingkana wawan, didomahkan jika wau. Contohnya seperti lapad sarwa, jika disandingkan dengan wau jama menjadi saru. Dan jika auya'a, kemudian contohnya seperti rodia, huruf elatnya itu iya, maka jika disambungkan dengan waw jama menjadi rodu. Asalnya rodia menjadi rodu. Iya-nya itu dihilangkan, kemudian dodnya itu menjadi domah. Rodu, seperti itu. Nah, kemudian bagian terakhir dari pembagian fi'il mu'tal ini adalah hukmul lafifi, yaitu hukum mu'tal, fi'il mu'tal bina lafif. Nah, bina lafif itu adalah huruf elat atau hukum yang menyatakan bahwa di dalam kata itu terdapat dua huruf elat, baik itu di awal dan yang kedua, ataupun di awal dan akhir, ataupun di bagian yang kedua dan akhir. Nah, ingkana mafrukon fa hukmu fa'ihi mutlakon hukmu fa'il misali wa hukmu lamihi hukmuhu lami nakisi. Nah, jadi fi'il binan lafif ini terbagi menjadi dua, yaitu mafruk dan juga makrun. Nah, mafruk itu adalah bina lafif yang huruf elatnya itu terdapat di awal kata dan juga akhir kata. Kalau dalam wajan fa'ala, maka huruf elatnya itu adalah di fa fi'ilnya dan juga lam fi'ilnya. Hukumnya adalah fa hukmu fa'ihi mutlakon hukmu fa'il misali. Nah, maka jika dalam bina mafruk ini yang fa dan lam fi'ilnya huruf elat, maka untuk fa-nya itu hukumnya itu seperti hukum fa dalam bina misal. Fa hukmu fa'ihi mutlakon hukmu fa'ihil misali, seperti dalam hukum bina misal yang sudah dijelaskan tadi. Nah, sedangkan untuk lamnya wa hukmu lamihi hukmu lamin nakisi, sama seperti hukum dalam bina nakis tadi. Contohnya seperti lapad wako takulu wako yaki ki. Nah, contohnya seperti dalam lapad wako. Jadi jika disandingkan dengan wajan fa'ala, fa-nya itu adalah wawu haruf elat, ainnya itu qaf, dan lamnya itu iya atau juga haruf elat menjadi wako, wakoya menjadi wako, seperti itu. Nah, jika diubah menjadi fi'il madi dan fi'il amar menjadi wako yaki ki, mengikuti hukum fa misal dan juga lam nakis tadi. Nah, kemudian bagian yang kedua adalah huruf elat lafif makrun. Nah, wa in kana makrunan, jika dalam bina lafif makrun, maka bina lafif makrun itu adalah fi'il yang di dalamnya itu terdapat dua huruf ilat di bagian tengah dan juga akhirnya. Maka aturannya adalah fahukmuhu hukmun nakisin ka towa yatwi itwi. Nah, jadi hukumnya itu jika dalam bina lafif makrun, hurufnya itu adalah sama dengan hukum bina nakis. Contohnya itu seperti towa yatwi itwi. Nah, jadi dalam contoh lapad towa, jika disandingkan dengan wajan fa'ala, maka fa'ain fi'ilnya itu to, ain fi'ilnya itu waw haraf elat, dan lam fi'ilnya adalah iya yang juga merupakan haraf elat, towa. Sedangkan jika dirubah menjadi fi'il mudore dan fi'il amar menjadi yatwi wa itwi, seperti itu. Dan begitu juga hingga seterusnya. Nah, mungkin sekian saja penjelasan dari saya mengenai hukum-hukum dalam fi'il atau af'al jika disandingkan dengan domir ataupun huruf elat.
Kesimpulannya adalah pembagiannya itu adalah ada dua, yaitu fiil sohih dan juga mu'tal. Dan fiil sohih itu terbagi lagi menjadi tiga, yaitu sohih bina salim, bina mahmuj, dan bina mudho'af. Sedangkan untuk fiil yang mu'tal dibagi menjadi empat, yaitu fiil bina mitsal, bina ajwab, bina nakis, dan juga bina lafif. Ya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.